Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 7A akan menjelaskan bab 1 sejarah kelahiran Pancasila. Peta konsep sejarah kelahiran Pancasila terdiri dari 3 poin. Poin pertama, kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK meliputi 1. Pembentukan BPUPK. 2. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Poin kedua, perumusan Pancasila oleh Panitia 9 meliputi 1. Pembentukan Panitia 9. 2. Hasil Panitia 9. Poin ketiga, proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara meliputi 1. Pembentukan PPKI. 2. Detik-detik proklamasi. 3. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian akan memahami tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu mendeskripsikan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9, mendeskripsikan proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Kelahiran Pancasila dalam sistem BPUPK. 1. Pembentukan BPUPK. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan Indonesia mulai dikuasai Jepang. Tetapi Jepang ternyata lebih kejam daripada Belanda. Setelah 3,5 tahun, Jepang menduduki Indonesia. Amerika menyerang dan mengalahkan Jepang. Tanggal 7 September 1944, Jepang berjanji memerdekakan Indonesia dan membentuk BPUPK atau Dokuritsu Junbi Tyokasekai pada tanggal 1 Maret 1945 untuk wilayah Jawa dan Madura saja. Tanggal 25 Juli 1945 dibentuk BPUPK untuk wilayah Sumatera. Anggota BPUPK berjumlah 76 orang, 8 diantaranya adalah orang Jepang. BPUPK melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Sidangnya yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPK dilaksanakan di Gedung Chow-Sang-in yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambono 6 Jakarta. BPUPK diketahui oleh DRKRT Rajiman Wadyodiningrat dan Wakil Ketua oleh Raden Panji Seoroso dan Indonesia dan Ichikan Yoshio dari 2. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno menyampaikan pemikiran tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila mengandung prinsip kebangsaan dan nasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan kebutuhan atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Sidang BPUPK menyepakati Pancasila sebagai dasar negara sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 lahirlah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. B.
Perumusan Pancasila oleh Panitia 9. 1. Pembentukan Panitia 9. Panitia 9 dibentuk tanggal 1 Juni 1945 yang beranggotakan 1. Ir Soekarno Ketua, 2. Drs Mohatta Wakil Ketua, 3. Mr Hamad Sueparjo Anggota, Mr Muhammad Yamin Anggota, KH Wajid Hashim Anggota, Abdul Qahar Muzakir Anggota, 7. Abikoesno Tejokosoy Joso Anggota, H. Agus Salim Anggota, Mr Alexander Andres Maramis Anggota. Hasil Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Ir Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, menyepakati rancangan preambul yang memuat rumusan Pancasila. Ir Soekarno menyebutkan Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutkan Piagam Jakarta, dan Suekiman Wirtsosanjojo menyebutkan Gentleman Argument. Beberapa usulan perumusan. 1. Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan dan kesejahteraan rakyat. 2. Dr. Suepamo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. 3. Ir Soekarno, kebangsaan Indonesia internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, kesepakatan perumusan Pancasila yang benar terdapat pada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan PPKI. Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh Sekutu. Menghadapi situasi tersebut, tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuristu Shumbi Linskai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta, beranggotakan 21 orang Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota PPKI yaitu 1. Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Suepomo, Rajiman Widyodiningrat, Sueproso, Suetarjio, Karsepo, Kawaji Hashim, Bages Hadi Dwesmo, Oto Laskandar Dinata, Adel Kadir, Pangeran Suepojo, Pangeran Peor Bojo, Muhammad Amir Abdul Makfar, Teluku Muhammad Hasan, Ratu Lagi Andi, Pangeran Rahitman, Swesti Poetjat, Mr. Johannes Laudri, Dr. Yap Tiun Bin. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota bertambah 6 orang, yaitu
1. Ahmad Subadjo. 2. Sayuti Melik. 3. Ki Hajar Dewantara. 4. RAA Wiranata Kusuma. 5. Kasman Singodimedjo. 6. Iwa Kusuma Sumantri. 2. Detik-detik proklamasi. Setelah pembentukan PPKI, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Hajiman Betio Sediningrat menemui Jenderal Terauchi untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Terauchi menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia setelah PPKI. Kemudian ketiga tokoh tersebut kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945. Pada kesempatan itu, Soekarno diminta berpidato. Soekarno mengatakan kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berubah, Indonesia akan merdeka. Sekarang saya memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung pada saya dan kemauan rakyat. Kabar mengenai Jepang damai kepada sekutu disampaikan oleh Sultan Syahrir kepada Muhammad Hatta dan menyarankan agar segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Muhammad Hatta tidak setuju karena sudah diserahkan kepada PPKI. Setelah memastikan Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan rapat PPKI. Tapi golongan muda mengharapkan proklamasi tanpa melalui rapat PPKI. Karena perbedaan pandangan, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh golongan muda dan ditawan oleh para pemuda Rengas Dengklok dan didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 18 WIB, Ahmad Subadjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput dan membuat kesepakatan golongan tua dan muda tentang proklamasi. Pada pukul 22 WIB, rombongan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Ahmad Subadjo meminta Laksamana Maida menyediakan ruang tengahnya untuk rapat. Dan pada pukul 24 WIB, terkumpul semua anggota PPKI dan beberapa golongan muda untuk mempersiapkan teks proklamasi. Selanjutnya, Muhammad Hatta mendiktekan rumusan teks proklamasi dan ditulis oleh Soekarno. Kemudian dibacakan kepada seluruh hadirin dan Soekarno menanyakan. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. IR Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan pengibaran bendera sang merah putih oleh Latif Hendra Dingirat dan Suhud. Adapun bendera persiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa masa penjajahan ini bumi Indonesia sudah berakhir, Indonesia sudah merdeka. 3. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk memilih presiden, wakil presiden, dan menetapkan undang-undang dasar. Sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagoes, Hadi Kusmo, Wahid Hasmin, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk melaksanakan rapat pendahuluan. Muhammad Hatta mengusulkan mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta untuk ketuhanan rakyat Indonesia. Bagian yang diubah yaitu kalimat kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan Maha Esa. Penetapan Pancasila
sebagai dasar negara bersama dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.